Sebenarnya luar biasa, puji Tuhan. Yang di sebelah kiri ini kayaknya belum gajian. Mereka tanggal 1 gajiannya. Kalau yang sebelah kanan saya ini tanggal 25. Tanggal 23 sudah gajian mereka. Baik. Bersyukur pagi ini kita dapat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia Jemaat Balikpapan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Biar nanti handphone di silent, tapi saya menganjurkan untuk kita tetap mencatat. Karena dengan kita mencatat apa yang firman Tuhan nanti dibagikan sama Pak Pendeta, kita mendapatkan hikmat dari situ. Beda kalau kita mendengar begini aja, beda. Setengah jam hilang tuh. Tapi kalau kita mencatat, itu ada hikmat yang Tuhan kasih. Baik ya Bapak Ibu, saudara-saudari, brother sister yang saya kasihi. Saya juga menyambut bagi jemaat atau saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah. Adakah? Boleh? Wah, selamat datang, kita berikan tepuk tangan. Yohan dan Esther, yang mana? Oh, yang ini tadi. Baik, ada lagi? Patrick, oh iya benar, aduh ya ini jemaat kita dari Samarinda dan dia juga yang akan nanti sharing komuni. Wow, luar biasa. Iya. Selamat datang, brother. Ada lagi? Oh iya, mungkin saudara, bapak yang pirang, boleh berdiri? Boleh? Ya, berdiri dong. Kita menyambut. Dengan siapa namanya, Pak? Valdo. Wah, saya jadi teringat nih. Nama perusahaan saya dulu. PT Valdo Internasional. Baik, selamat datang saudara Valdo ya di gereja kita GKDI. Baik, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan Mazmur di 107 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap. Oke, baik. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu
Pagi hari ini Tuhan kami boleh datang beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Engkau memberikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah hati kami mau memuji, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita di tempat ini Tuhan. Dan kami juga bersiapkan diri Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau yang memberkati, Pak Pendeta Audi yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati beliau Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau juga yang mempersiapkan hati bagi setiap kami di tempat ini yang melayani Bapa. Biarlah Tuhan semua persembahan kami ini Tuhan, semua apa yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau tutup bungkus kuasa-Mu dengan darah-Mu Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Edo sudah memimpin kita dalam doa pembuka dan pembacaan Mazmur. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita memberikan salam satu sama lain dan mengucapkan selamat hari Minggu. Dan kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan satu buah pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan setiap kebaikan Tuhan. Karena berkat Tuhan yang berlimpah. Karena kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sekali lagi dari awal kita naikkan pujian dengan penuh penghayatan. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini. Aku hidup hari Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku
kemurahan Kau saja. Kami tidak layak hari ini Bapa, tapi Engkau melayakkan kami. Biarlah Engkau menyiapkan hati kami untuk masuk ke hadirat Kau. Mari dengan penuh hikmat kita nyanyikan pujian kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua karena kemurahan Kau saja Bapa. Kami mau berterima kasih Tuhan. terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan sebentar lagi Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Audi. Mari kita naikkan pujian Betapa Hebat. Mari kita bertepuk tangan karena Tuhan kita hebat. Mari sama-sama naikkan pujian Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sekali lagi naikkan pujian Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, Bertahta. bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Pembebas umatnya. Pembebas Sama-sama kata betapa hebat. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus. Jemaat saja katakan betapa hebat. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat. Jemaat katakan Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Raja segala raja. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus
Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk setiap kasih anugerah Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Dan saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan sangat jelas kita tahu tema kita bulan ini adalah segambar dan serupa, in our image, in our likeness. Ya, ini temanya kita dan kemudian gambaran besarnya waktu Tuhan sedang menciptakan kita, dia sudah ada impian. Impiannya apa? Impiannya itu ada image yang Tuhan pikirkan, kemudian dia akan menciptakan setiap umatnya segambar dan serupa seperti apa yang dia mau. Sama seperti seorang pematung memikirkan sesuatu image terhadap karya seninya dan itulah patungnya. Di ayat juga di dalam 2 Korintus 3:18, into his image. Ini tema besar kita ketika bicara into his image. Bagaimana kita, setiap orang yang mau mengambil keputusan menjadi murid Yesus, kemudian apa yang terjadi? Roh Tuhan akan mengubahkan kita. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita, itulah yang akan mengubahkan kita. Nah, proses perubahan itu suatu proses yang tidak instan. Suatu proses yang tidak langsung. Tetapi itu adalah proses yang ada fase-fasenya. Namun kemudian ujungnya tetap menjadi segambar dan serupa. Artinya ujungnya tetap, namun proses ini ada fase-fasenya. Fase-fasenya itu apa? Ada tahapan-tahapannya. Ketika bicara tentang impian, goalnya kan bagaimana menyelaraskan. Menyelaraskan itu mensinkronisasikan antara impian Tuhan buat saya, impian Tuhan buat saudara dan saudari, disesuaikan dengan impiannya saya. Sehingga idealnya ketika bilang saya punya impian. Saya punya impian itu karena saya sudah sinkron bahwa ini bicara tentang impian Tuhan sama saya, sehingga kemudian itu yang saya ulangi. Ketika Tuhan punya impian sama saya, tinggal saya ngomong, impian saya ini. Namun sebenarnya ini adalah impian Tuhan buat saya, tinggal saya repeat ulang lagi. Ini lirik yang sering kalau angkatan saya tahu. Angkatannya Oma tahu nih. Gitu ya. Imagine, John Lennon. Kalau yang lain, John Lennon, oh iya. Yang lain siapa John Lennon? Saya taunya Blackpink. Atau yang lagi sekarang keren, penjahit, Taylor siapa? Oh itu bukan ya, itu bukan penjahit ya. Lagi rame tuh, saya diundang ke Singapura nanti. Perasaan gitu ya, GR aja gitu ya. Makanya dibilang, you may say I am a dreamer. Mimpi kali ya, mau diundang ya, you may say. Tapi ini lirik yang ini, you may say I am a dreamer. Ini impiannya waktu si John Lennon menciptakan lagu tentang perdamaian. Dia membayangkan
Dia berimpian ada suatu waktu di mana semua orang akan damai. Kamu bilang saya pemimpi aja, tapi saya nggak sendirian. Ini kan yang kita. Nah, saya mau membuka dari sini. Ketika kita bilang kita punya impian. Yes, ketika kita punya impian, namun lot of people dreams but they don't ever go after their dreams. Artinya kita punya impian, tapi nggak semua orang akan mengejar impiannya. Bahasa Indonesianya sehari-hari banyak orang bermimpi, tiap hari kita mimpi. Tetapi pertanyaannya kita tidak bangun untuk kemudian mengejar mimpi kita. Bilang sebelahnya tidur terus. Tapi kemudian bangun mengejar mimpi kita. Nah, hari ini saya mau bicara, judul khotbah saya adalah I have a dream. Ini kata-kata jargon yang dikasih sama siapa tuh namanya itu ya? Ini lagi kampanye. 01, 02, 03. Enggak ada. Karena ini bukan kampanye. Waktu itu dia lagi demonstrasi. Tahun 1963, ada yang udah lahir? Ya, Oma udah lahir 1963. Widih ya. Ini namanya Martin Luther Jr. Kita sering dengar. Nah, dia ini pendeta. Tapi kemudian dia lagi berdemonstrasi, itu orangnya kurang lebih kalau dihitung 250 ribuan orang katanya gitu. Yang belakang-belakangnya itu. Dia lagi demonstrasi tentang apa? Dia lagi bermimpi. I have a dream. Mimpinya itu dia bicara tentang lagi soalnya di Amerika itu apartheid. Amerika itu orang kulit hitam sama orang kulit putih nggak bisa tuh duduk sama-sama. Nggak bisa. Tetapi kemudian dia berkampanye, dia demonstrasi untuk ayo dong kita selaras. Ayo dong sama. Sehingga kemudian dia bilang I have a dream. Itu pidatonya luar biasa. Saya bermimpi bahwa suatu ketika anak budak sama anak bos-bos akan duduk sama-sama. Wah, itulah mimpinya dia. Nah, I have a dream, inilah yang ingin saya sampaikan. Saya punya mimpi. Namun yang ingin saya juga ingetin, kita ada mimpi yang harapannya itu mimpinya Tuhan buat saya, dan kemudian saya mau kejar mimpi itu. Yang ingin saya sampaikan hari ini, untuk mengejar I have a dream ini bukanlah waktu yang singkat. Si Opung ini, si bapak ini, kemudian tahun 63 dia pidato begini, 68 didor. Mate. Meninggal Pak, iya. Dibunuh dia. Karena apa? Orang gak suka. I have a dream. Nah, saya mau lihat saat ini karena kita juga belajar dari buku Kejadian yang ingin saya sampaikan. Dalam buku Kejadian pasal 28, ayat 11. Ini bicara tentang siapa? Namanya Yakub. Ada di Alkitab namanya Yakub. Ngapain dia? Ini adalah satu proses. Yakub ini orangnya gimana ya? Dari lahir udah bermasalah ini orang. Ada kembarannya. Namanya Yakobus, bukan. Kan biasanya kan kalau kembaran dibuat mirip-mirip Yakub sama Yakober gitu ya. Yakub dan Esau gitu ya. Lihat. Kemudian jadi dia ini memang bandel dari dulu. Dia anak nomor 2, dari kecil dia udah mulai nipu-nipu. Terakhir kemudian karena kembaran yang dia tipu kakaknya. Dia ambil hak kesulungan dengan kacang Brenebon. Brenebon itu orang Batak tahu tuh maksudnya kacang Brenebon. Ada mamanya Riki. Tahu ya tante ya? Soalnya orang Batak tante, Brenebon gitu, kacang merah karena Brenebon. Tapi itu ya hak sulungan dari anaknya. Kemudian bapaknya ditipu. Mertuanya ditipu. Pokoknya semua ditipu sama dia. Sehingga kemudian Yakub itu memang artinya tuti. Tukang tipu. Oh, mohon maaf kalau ada yang namanya tuti. Enggak, ini artinya dia tukang tipu gitu ya. Makna aslinya begitu. Nah, sampai di suatu tempat ini cerita ketika kita akan lihat sama-sama. Ada suatu tempat dia bermalam karena matahari telah terbenam. Ia mengambil semua batu
yang terletak di tempat itu dan dipakai sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Kemudian, maka bermimpilah dia. Cara Tuhan pada waktu itu, salah satu caranya untuk berkomunikasi dengan manusia lewat mimpi. Sekarang pengen Pak saya, sekarang tenang aja, udah ada Alkitab. Gak usah ngarap-ngarap dengan mimpi lagi. Dulu iya, karena belum ada Alkitab. Jadi bisa gak pakai mimpi? Bisa banget. Dan kemudian maka bermimpilah ia, di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Inilah inspirasi lagunya Led Zeppelin, tahu? Beda umur. Led Zeppelin itu ada lagu terkenal, Stairway to Heaven. Itu bukan penemunya Led Zeppelin, dia karena baca Alkitab, sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Itulah Stairway to Heaven. Saya ngomong-ngomong gini, beda usia agak beda ya, agak susah nyambungnya sama kita ya. Baik, dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Jadi naik turun lewat tangga itu, Stairway to Heaven. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata, akulah Tuhan huruf gede, Allah Abraham nenekmu, Allah Ishak opungmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada siapa? Keturunanmu. Harus tahu konteksnya ya. Karena dia ini belum ada tempat. Dia belum ada tempat. Bayangkan kalau kalian di IKN tiba-tiba ada yang datang. Tiba-tiba, kemarin saya ngobrol sama Pak Pendeta banyak. Tiba-tiba, kamu gak dikasih? Saya kemarin dikasih orang. Apa? 50 hektar tanah di IKN. Hah? Kok bisa? Ya pokoknya saya dikasih gitu kan. Ya mudah-mudahan dapat Pak Pendeta gitu. Sesama pendeta bilang mudah-mudahan dapat. Kalau dapat amin, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kemudian ternyata Pak Pendetanya jadi endorser. Saya bilang tapi bahaya Pak Pendeta, Bapak jadi endorser. Sesuatu hal yang enggak jelas. Di IKN banyak yang kayak begitu. Lahan, Pak Pendeta aja dikasih lahan. Ya namanya juga sama-sama dongeng, dikasihlah 50 hektar. Habis itu apa yang terjadi? Pak Pendeta yang ngomong-ngomong, itu Pak Pendeta sana punya 50 hektar, Pak Pendeta ini punya 10 hektar. Terus yang ini, kamu harganya 15 juta 1 hektar. Bayar dia, cuma kan Bapak jadi endorser yang gak jelas gitu. Tapi lihat, itu kita gak punya, tapi kayaknya waktu dibilang gitu aja kayaknya wow gitu banget. Nah ini tapi ini ada janji Tuhan, aku akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, engkau mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan, olehmu keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dibilang keturunanmu semuanya akan mendapat berkat. Itulah impiannya Tuhan. Yakub gak ngerti nih, masih belum ngeh dia. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Inilah kemudian cikal bakal Israel. Tanah perjanjian Israel. Bahkan ini berlaku sampai dengan saat ini. Kurang lebih tahun 70 Masehi. Waktu Roma lagi sebel bener sama di Yerusalem dan sekitarnya, dihancurin, dikejar-kejar, semua orang Yahudi kabur. Kabur kemana? Ke seluruh dunia. Dan mulai dari saat itu, tanah perjanjian yang isinya orang Yahudi, Yahudi itu artinya Yehuda, bangsa Israel, mereka gak punya tanah lagi. Makanya mereka berpencar kemana-mana. Baru tahun 1948, mereka dapat tanah lagi. Itulah sejarah singkat tentang bangsa Israel. Dulu cuma dapat tempat semprit. Tapi kemudian sekarang udah banyak benar. Nah, saya mau bilang bahwa ini bahkan nubuatan ini berlaku sampai sekarang. Aku akan membawa engkau kembali. Dan ketika Yakub bangun dari tidur berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah ini juga, bilang sebelahnya, kadang-kadang kamu kayak dia nih. Tuhan ada di mana-mana kok baru tahu gitu. Bilang sebelahnya, kok baru tahu? Tuhan ada di mana-mana. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini, tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Baru kemudian dia besok harinya mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala, mendirikan dari tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz.
Jadi impian baru langsung dia baru ngeh. Impian yang mau digambar segambar dan serupa, impian dia baru ngehnya di sini. Oh, saya ini bakal punya ada satu impian Tuhan. Oh, respon dia yes. Kemudian dia bersyukur, dia berdoa. Ini yang terjadi. Saya kemudian mau lompat di Kejadian 32. Ya. Kau ini kan kemudian lalu bernasar ya Yakub, jika Allah akan menyertai dan aku melindungi aku di jalan yang kutempuh, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Responnya dia, inilah perpuluhan nih awal-awal nih. Rasa syukur dia mempersembahkan 1/10 pada awal-awal. Nah hari ini, saya mau bicara tentang I have a dream, ini dia. Tuhan kasih impian. Berapa banyak di antara kita di sini sebenarnya Tuhan sudah kasih impian sama kita. Rancangan damai sejahtera. Tuhan udah kasih apapun itu ya, Tuhan udah taruh di sini nih. Namun prosesnya, aduh ke laut Pak. Aduh berat. Aduh. Bilang sebelahnya. Mari berjuang menggapai impian Tuhan. Tengok sebelahnya. Boro-boro Pak, udah hilang Pak semuanya gitu ya. Tuhan udah kasih. Nah hari ini saya mau bicara tentang ini. Bagaimana kamu tahu ya, ini dia. Ini yang kemarin, tahun yang itu udah hilang, yang hijau itu Palestine, pokoknya bangsa Arab, karena Ottoman menang, jadi dikuasai sama kerajaan Ottoman, kemudian kerajaan Ottoman kalah perang dunia, kemudian akibatnya yang menang perang dunia, Inggris kemudian ngasih ke Israel, jadi pertama cuma dikasih dikit, tahun 47 lihat baju putih, tahun sekarang malah putihnya lebih banyak. Ini kayak paru-paru saya Pak, enggak ini bukan paru-paru ya, ini peta. Tapi inilah janji Tuhan yang luar biasa. Nah saya mau bicara tentang kemudian ini dia, Kejadian 32. Berikutnya, proses bagaimana mimpi itu enggak langsung jadi. Ada satu hal yang kita bisa belajar bahkan dari ayat ini. Siapa? Si Yakub juga. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Bergulat ini kayak gulat gitu ya. Lagi kayak berantem. Inilah yang terjadi. Ketika orang itu melihat, jadi waktunya kapan, durasinya berapa lama? Durasinya itu semalaman. Gitu ya, ini bukan kayak ronde. Ini kayak WWF Pak, WWF kan ronde, 1 ronde 3 menit. Enggak, ini sepanjang malam. Dan ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Jadi orang itu menang tuh, si laki-laki itu menang. Ah kamu kalah gitu kan. Ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi yang terjadi kemudian mereka ribut, udah menang, ini udah kalah dia, udah wah gini semua. Udah kalah itu udah dipiting begini, udahlah nyerah lalu ya, enggak gitu. Sampai apa? Sampai kamu kemudian, ini kan udah pasti menang ini. Tapi kemudian Yakub, enggak, nanti aku tidak akan membiarkan engkau pergi kalau engkau belum memberkati. Jika engkau tidak memberkati, aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Kemudian apa yang terjadi? Bertanyalah orang itu, jadi namamu siapa? Gitu. Sopo jenenge gitu kan, Ise Goharho. Waduh. Itu doang yang saya tahu kalau cuma bahasa Batak, sikit-sikit lah. Siapa namamu? Sautnya siapa? Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang.
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka dan nyawaku tertolong. Lalu tampaklah mereka matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ini proses waktu Yakub datang ke pengadilan berubah nama jadi Israel. Enggak, dia enggak datang ke catatan sipil berubah nama, enggak. Ini prosesnya, tapi tahu enggak proses ini? Ngerti ya, Yakub itu artinya manipulator, artinya dia penipu. Namun lihat proses yang terjadi. Proses yang terjadi dari dia seorang penipu, kemudian ada satu momen yang Tuhan izinkan terjadi sehingga namanya berubah menjadi Israel. Israel itu artinya juga Allah menyertai. Jadi dari satu penipu dia berubah. Ketika bilang Allah menyertai, ini artinya apa? Mulai sinkron tuh dengan impiannya Tuhan. Impian Tuhan di awal, ini keturunanmu akan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian, karena si Yakub ini yang bandel dia. Namun ada satu hal, dan prosesnya inilah yang kita akan lihat sama-sama. Proses ini yang kemudian menggambarkan kepada kita untuk mengikuti, menggapai impian Tuhan, itu ada proses. Dan proses inilah yang kita bisa lihat di sini. Struggle. Dikatakan kalau di dalam buku Hosea, di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Jadi memang si Jacob ini, saya bilang Jacob langsung kepikirnya Yogotika gitu ya, karena Jacob, Yakub, bahasa Inggris jadi gitu lihat. He struggled with his brother. When he became a man, he even fought with God. Jadi memang ini orang bermasalah awalnya. Lihat ya. Nah, jadi waktu mereka struggle itu kan jadi udah wah seharian. Itu kayak main WWF gini. Wah udah giniin. Tapping gak lu? Tapping gak lu? Kita dipaksa untuk tapping. Kita dipaksa untuk nyerah. Tapi kebanyakan kita kan ngeyel. Gitu. Nah inilah prosesnya. Prosesnya apa? Si Yakub masih menggunakan diri dia sendiri, dia lawan semuanya. Tapi kemudian Tuhan pengen dia nanti yang berubah menjadi Israel itu ada proses. Awalnya dia lawan, sampai kemudian nyerah dulu, nyerah gini. Sampai kemudian oke, dia tapping tuh. Tapi sebelum dia tapping, ntar dulu. Dia lakukan bagiannya dia. Kemudian dia tapping, tapi gini dulu, siapa namamu? Aduh, kalau gue sebut nama saya ketahuan kalau saya tukang tipu nih. Tapi dia kemudian dia sadar, saya bilang saya Yakub. Dari situlah kemudian, oke sekarang lu sadar, baru sadar ya mau tapping, baru sadar, barulah kamu sekarang jadi Israel. Kita dipaksa Tuhan memang untuk tapping. Karena kita jarang berubah, hingga rasa sakit kita menjadi lebih besar daripada rasa takut kita terhadap perubahan. Memang kadang-kadang untuk sampai ke situ kudu sakit dulu. Tunggu sampai wah kalau belum sih mah. Entar aja lanjut enak soalnya. Gitu. Mau dibilangin apa? Bapak tahu apa? Udah lakukan aja lah mau pakai cara saya, impian saya. Saya mau mulai dari sini, saya mau gali lebih dalam. Karena ini bicara tentang ini. Ada 4 area. Fase pertamanya itu ini. Jadi fase pertama apa yang dilakukan apa si Yakub? Yakub itu ketika menggapai sesuai impian Tuhan ada satu. Fase pertama itu adalah fase krisis. Yakub bergumul dengan Tuhan dan orang-orang di sekeliling saya. Ini apa? Ini adalah saat krisis ini adalah saat di mana saya bandel. Tuhan punya impian. Tuhan punya impian sama kita di dalam rumah tangga kita. Tuhan punya impian di dalam pekerjaan kita. Tapi apa yang terjadi? Waduh, ntar dulu deh kalau mau ngikutin Tuhan agak berat nih pekerjaan. Susah. Kerjaan jadi susah. Kalau saya mau ngikutin Tuhan untuk jodoh, susah. I did it my way.
Saya mau ngikutin Tuhan cara saya mendidik anak, cara saya suami istri, cara saya menggunakan uang saya, cara saya dong, duit-duit saya. Nah ini dia, ini fase krisis namanya. Itulah yang dialami oleh si Yakub. Makanya dia lawan semuanya. Saya bergumul dengan Tuhan dan orang-orang di sekeliling saya. Tahap pertama jadi memang proses krisis. Kita bergumul, kita bergulat dengan isu-isu, dengan masalah hidup kita, dan sebenarnya di balik semuanya itu adalah masalah kita dengan Tuhan. Kita ingin menjadi Tuhan. Kan Tuhan kasih impian, itu tadi, paling gampang. Tuhan kasih impian kita, kamu nanti jodohnya siapa? Impian Tuhan, clear kok. Pasangan seimbang, clear kok. Tuhan kasih kalau kamu mau kerja yang memprioritaskan Tuhan, clear itu semua. Tapi kan kita mau jadi kayak Tuhan. Saya gak percaya Tuhan ngasih, enggak deh pakai cara saya. Makanya struggle terus, ribut terus. Dan gitu. Dan biasanya kalau belum sampai kecekek masih ketawa-tawa. Tengok sebelahnya, masih ketawa-tawa kamu ya. Karena masih pikir, masih ronde 1 nih. Masih dilawan semua pakai cara saya. I did it my way. Padahal Tuhan mau bilang ini, mari taat, itu aja. Kenapa? Lihat ya proses pertama itu di krisis dia. Nanti habis krisis, barulah ada namanya komitmen. Komit untuk mau ikutin cara Tuhan. Tapi kemudian ketika level komitmen itu dia tunggu sampai dicekek dulu memang. Tapping enggak? Duk. Belum tapping, ya udah. Dan banyak kita memang tunggu sampai benar-benar ya udah benar-benar susah aja kalau udah sampai gitu. Dan saya sedihnya kebanyakan udah susah nggak mau kembali tapi malu. Oh iya ya malu ya saya gini. Seandainya dulu masih tetap aja. Tapi saya mau bilang, coba lihat nih proses ini. Saya mau tanya, mulai langsung tanya. Karena ini dia krisis ya, ada 4 fase. Pertama dia krisis, si Yakub dia krisis dulu. Wah ngeyel, ya sudah lawan deh. Tapi kemudian dia mentok tuh. Sampai kemudian dia mau ambil komitmen. Oke saya mau. Gitu ya, tapi sebelum mau engkau tetap memberkati saya. Itu artinya saya mau komit untuk kembali mau ikutin kamu. Meskipun ya sudah. Setelah komit, yang ketiga itu fase namanya confession. Baru ngaku, saya memang salah, memang masalah terbesar itu saya. Makanya dia bilang, saya Yakub penipu. Baru situ, barulah Tuhan mengubahkan dia. Nah proses inilah saudara dan saudari akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dibentuk, kemudian kita akan mencapai impiannya Tuhan. Dalam segala hal. Kita mau dibentuk di dalam pekerjaan saya, ya sudah mulai dari situ. Saya mau ikutin nih. Pekerjaan saya gini, aduh susah Pak, kalau nggak nyolong nggak bisa Pak, kalau nggak nyogok nggak bisa Pak, kalau nggak ini, kalau nggak ada orang dalam nggak bisa Pak. Terus kamu lakukan segala macam sampai jual sawah, jual kapling, sampai jual diri segala macam. Tapi kalau kamu tahu enggak, aku mau ikutin, itu dia komitmen ulang. Terus, itu kan salah bapak saya dulu, saya miskin sih Pak, salah dia Pak, salah dia. Enggak, salah kamu, oh iya saya. Nah kalau yang itu kamu lakukan, Tuhan akan siapkan identitas yang baru. Saya pacaran gak bisa Pak, saya mau cari jodoh gak bisa, mau pakai cara saya aja lah Pak. Nanti aja kalau udah mentok Bapak, bukan gitu. Ikuti prosesnya. Kenapa? Karena proses ini yang Tuhan kasih supaya bisa mendapat impian Tuhan. Kalau enggak, ya good luck. Inilah yang terjadi. Lihat. Nah pertanyaannya kemudian kalau di dalam area krisis ini gini. Di area mana dalam hidup kamu yang kamu bergumul dengan Tuhan? Tanya ini. Karena ini prosesnya selalu pasti ada pergumulan dulu krisis. Terus komitmen ulang. Tapi memang mentok dulu tuh. Yes. Komitmen untuk mau ikutin Tuhan. Kemudian ngaku bahwa saya yang salah kok. Ini salah pembimbing sih Pak. Bukan salah pembimbing. Ini salah keadaan sih Pak. Salah lingkungan sih Pak. Salah saya lahir di Balikpapan sih Pak. Yang enggak. Nah ini dia. Pertama krisis. Di area mana dalam hidup kamu
yang kamu bergumul dengan Tuhan? Area jodoh, area keuangan, area pekerjaan, area hubungan suami dan istri, area single kita, area mana dalam hidup kita? Aduh, kalau daerah sini Pak, aduh berat Pak. Atau area diri sendiri nih, saya kalau udah sendiri udah susah Pak. Kalau udah cium yang bau-bau nih, ini apa? Ini bau bangke kayaknya Pak, bukan bakar sampah Pak. Enggak Pak, bau vapen kayaknya Pak. Itu pergumulan tuh. Bau apa nih Pak? Bau pinjol ini Pak. Bukan, itu karena ting. Nih, apa yang Anda tahu hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi kamu tetap mengabaikan Tuhan dan tidak melakukannya. Maksudnya Pak, yang kamu bohong-bohong. Hari ini keren semua, ganteng-ganteng. Senin sampai Sabtu apa yang terjadi? Nanti saya pelayanan Pak. Saya ada di sini Pak. Yang penting Bapak telepon saya selalu ada di sini. Bukan masalah itunya. Coba tanya nih. Apa hal yang benar? Karena kamu yang tahu. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan akan bukakan. Kalau seandainya memang nggak. Tapi ini saya mau tanya nih. Karena ini fase krisis. Fase krisis untuk Tuhan akan ubahkan kita. Kita akan ngalamin krisis. Mungkin saat ini sedang bertanding nih. Udah kelihatan sih yang menang. Tapi kamu ya. Saya mau tanya, ini yang bertanya. Berhentilah takut membiarkan Tuhan mengendalikan. Berhentilah takut membiarkan Tuhan mengendalikan masalah yang tidak ada yang menang karena tidak ada yang menang bagi Tuhan. Karena kamu pengen kamu yang menang, gak bisa. Kamu mau pakai cara kamu, gak bisa. Tinggal gitu aja. Apa coba ya? Gak tahu. Itu yang pertama. Nah, setelah kamu krisis, nih, Tuhan menguji imanku pada janjinya untuk memberkatiku. Yang kedua, masuk fase komitmen. Si Yakub, apa yang terjadi? Dia terus fight. Udah ketahuan nih, udah bengek dengan semuanya, tapi kemudian bentar. Lu pergi, kamu harus memberkati saya. Dia tahu nih janjinya. Dia kemudian mengambil komitmen lagi, oke, nanti dulu. Tuhan menguji iman saya pada janjinya untuk memberkati saya. Dan ini butuh komitmen. Untuk apa? Untuk tetap mau terus bertekun. Kalau yang pertama krisis ini membuat kita apa? Untuk kita kemudian mau taat. Dengan cara Tuhan, bukan cara saya. Di dalam level komitmen ini bicara apa? Jangan menyerah. Berapa banyak kita untuk komitmen mau hidup menjadi murid Yesus sudah mulai menyerah. Nggak bisa Pak. Madesu, masa depan suram. Mendingan gini-gini aja, senang-senang aja. Dan disinilah level komitmen itu dibutuhkan. Tuhan menguji iman, inilah makanya kan kemudian. Biarkan aku pergi, udah sampai terpelejuk, iya tapi nanti. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Galatia 6 bilang, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya tahu gak mudah, hidup menjadi murid, waduh udah mulai berkomitmen lah, aduh susah ya Pak. Iya, udah mulai kompromi tipis-tipis sampai kompromi tebal-tebal. Sampai udah gak berasa lagi bedanya. Tapi tahu nggak Alkitab clear, tetaplah terus bertekun di dalam pose komitmen ini. Kalau ini yang kita lakukan, akan ada saatnya Tuhan mengintervensi hidup kita. Capek Pak untuk selalu berdoa, capek Pak untuk selalu bersaat teduh, yes. Namun rutinitas itu akan terus dilakukan sampai kapan? Kairos. Kairos itu apa? Waktunya Tuhan mengintervensi hidupnya kita. Bagian kamu siapkan diri kamu, siapkan karakter kamu karena Tuhan lebih peduli karakternya itu. Tanya kiri kanan kita, coba tengok sebelahnya, gimana kamu? Ini aja udah siap-siap mau muntaber Pak, mundur tanpa berita. Komitmen itu bilang jangan menyerah, bilang sebelahnya jangan menyerah, udah itu aja.
Makanya bilang enggak, tunggu sampai engkau memberkatiku. Berapa banyak kita udah menyerah, ya sudahlah. Tiji tibe, mati siji mati kabe aja, udahlah. Kita kayak begitu. Ini yang kedua. Saya tanya lagi, area mana dalam hidup kita yang membuat kita merasa ingin menyerah? Duit saya udah habis Pak, tabungan udah tinggal tipis semuanya Pak. Harga diri juga udah gak bisa, ginjal juga udah rusak, gak bisa dijual. Saya gak tahu area mana hidup yang membuat kita saat ini sedang menyerah. Berapa banyak di antara kita dalam ruangan ini merasa yang single semuanya, mau gimana Pak, saya menyerah Pak untuk urusan. Pasangan hidup saya udah menyerah Pak, gak ada lagi. Untuk masalah kerjaan juga saya udah menyerah. Yang married mau rumah tangga, aduh Pak, gak berubah-berubah Pak. Iya, area mana yang mau mulai menyerah? Tengok sebelahnya, yang mana bro? Apa yang mana gitu? Tanya diri kita. Saya mau dorong kita, ayo komitmen lagi. Saya tahu gak mudah. Saya bukan bilang menggampang, tapi ini proses menggapai impian Tuhan. Di komitmen ulang lagi. Tanya diri kita. Yang ketiga, confession, pengakuan. Saya mengakui bahwa siapa masalah terbesarnya? Bapak, bukan. Saya. Siapa masalah terbesarnya? Pian, ulun pian. Saya. Lihat ya. Ini proses waktu si Yakub kemudian ya kalau dia Tuhan dia udah tahu lah si Yakub ini dia udah tahu lah dia yang ciptain, dia udah tahu reputasinya udah ketahuan, udah viral. Bahwa ini di orang tukang tipu udah viral semuanya apalagi Tuhan. Tapi kenapa dipaksa kamu siapa? Yakub. Mungkin gitu kali. Tapi sampai dibilang saya Yakub. Saya mengakui bahwa saya masalah terbesar. Ayahnya, mertuanya, abangnya dikadalin semua sama dia. Nah, lihat ya, memang itu proses waktu Tuhan bentuk kita mencapai impiannya Tuhan. Ada proses, ada krisis, memang struggle saya Pak. Kayaknya saya struggle terus Pak, tapi gak apa-apa. Tapi kembalikan terus ada komitmen saya mau tetap bersetia. Terus sambil kemudian, oh ya introspeksi. Ini masalahnya pendetanya Pak. Ini masalahnya pemimpin grup saya. Ini masalahnya memang semua orang bosnya itu Pak. Wah pilih kasih Pak. Yang salahin bosnya. Negara ini Pak ya. Wah udah sampai negara juga disalahin gitu kan. Bukan. Tetapi siapa? Saya. Kenapa? Karena impian Tuhan gak pernah salah. Impian Tuhan gak pernah salah. Berarti kalau gak sinkron siapa yang salah? Saya yang salah. Membutuhkan pengakuan memang. Tanya dirimu. Apa yang perlu kamu akui tentang diri kamu? Aduh berat nih Pak. Apa kata dunia nanti Pak? Yakub. Untuk dia bilang itu saya yakin tuh, itu ibarat kalau udah lagi gulat, udah dipiting gini, masih enggak sampai dia tak Yakub, gitu mungkin. Berapa banyak kita memang masih banyak pelurunya aja, mungkin tabungan masih banyak, emosi masih banyak, harga dirinya masih banyak, enggak masih gini aja. Masih ada Pak, tabungan dosa saya masih banyak Pak, aman, nggak ketahuan ini kayaknya Pak, aman. Mikirnya begitu. Coba tengok sebelahnya. Masih banyak tabungan dosamu kah? Apa yang perlu kamu akui tentang kamu? Kedua, mau kapan kamu menghadapi kebenaran tentang kamu? Ya tiap minggu aja Bapak khotbah, bukan masalah tiap minggu saya khotbah. Tapi kita dong sadar, berapa banyak kita ketika melakukan, udah mulai deg-degan ya. Itu tanda loh. Atau nggak gini, waktu mau gini, ada brother sisters nggak ya? Oh iya nggak ada brother sisters, aman di sini nih. Nggak usah jauh-jauh, itu tanda loh. Kapan kita menghadapi kebenaran?
Kapan kamu memiliki keberanian untuk berbagi dengan orang lain? Banyak ayat yang mengatakan, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakui dan meninggalkan akan disayangi. Saling mengaku satu sama lain. Brother sisters, kita semua di sini terbuka. Ketika seberapa banyak kamu gak terbuka, disitulah kamu akan jatuh makin parah. Tapi masalahnya di brother sisters, ya dimulai dari terbuka dulu. Sampai tahu. Saya gak akan bisa disembuhkan kalau saya gak tahu. Saya pikir saya baik-baik saja. Orang hidup itu belum tentu sehat. Tapi orang sehat pasti hidup gitu ya. Makanya kemudian tiba-tiba kok dapat serangan ya. Oh dapat gitu. Karena kan saya oke aja. Ini kalau di depan ini saya oke aja. Tapi istri saya bilang jangan pegang pakai tangan kiri. Kenapa tangan? Oh iya baru sadar saya. Saya ini lagi patah tuh kan jadi pegang tangan kiri. Saya ini lagi patah di sini. Mungkin minggu ini baru digips. Nggak sadar. Saya pikir saya oke. Sampai kemudian di MRI. Tapi ini yang saya mau tanya. Sehingga kemudian kalau ditanya, Tuhan berkata, jangan saya. Kalau Tuhan bertanya, kamu siapa? Stephen Audi. Iya. Kamu siapa? Tukang bohong. Coba berani gak? Gak usah dijawab, tapi coba tanya. Kalau Tuhan tanya, kamu, Audi, kamu siapa? Tukang cabul. Tukang bohong. Tukang judi. Saya gak tahu apa. Coba tanya. Karena ini adalah fase kalau kita mau kemudian sinkron dengan impian Tuhan, berani nanya. Bayangkan ya, si Yakub itu mungkin udah aduh, tapi dia gak mau nanya, ya udah dipiting terus aja juga. Sampai ngomong gak mau. Berapa banyak kita sebenarnya udah. Tapi kesombongan kita itu lebih gede dibanding keberanian kita untuk mau ngomong. Kayaknya harga diri kita itu lebih dibanding kemauan kita mau ikutin impiannya Tuhan. Karena kalau saya ngaku nanti Pak hilang. Jodoh saya hilang. Kerjaan saya hilang. Rumah tangga saya kalau ngaku hilang. Kacau semua, mending diam-diam aja. Saya mau tanya. Kalau ditanya, kamu siapa ya? Fase ketiga, pengakuan. Alkitab katakan kabar baiknya gini brother sisters. Yesus sudah membayar semua dosa kita. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Sehingga apa? Gak ada masalah. Pengakuan itu tidak akan, sekali lagi, pengakuan itu tidak akan mengubahkan impian Tuhan dalam hidup kita. Kalau memang Tuhan berimpian hal yang damai sejahtera sama kita, pengakuan akan dosa bukan membuat Tuhan jadi baper sehingga bandel banget sih lo gak jadi deh. Enggak. Ketika kita mengaku justru sinkron. Ketika kita tidak mengaku ya selamat datang. Pilihannya yang mana? Alkitab clear. Ia yang mendamai segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja tetapi untuk siapa? Dosa seluruh dunia. Artinya siapa? Termasuk saya. Kita hanya perlu mengakuinya. Pertanyaannya saya mau mengaku enggak? Pengakuan dosa tidak akan membuat kita jadi lari dari impiannya Tuhan. Kenapa? Kebaikan Tuhan itu tidak didasarkan pada performance kinerja. Pada waktu Ia telah menyelamatkan kita bukan karena apa? Perbuatan baik yang dilakukan, tapi karena rahmat-Nya. Sekali lagi brother sister semua, saudara dan saudari semua. Firman Tuhan berkata clear sekali. Kebaikan Tuhan itu tidak didasarkan kalau kamu pinter, kalau kamu ngasih uang, kalau kamu melayani. Kalau kita yang memang gagap-gagap, kalau kita yang memang lagi begitu-begitu, Tuhan mengasihi. Tidak berdasarkan performan, apalagi kegantengan. Karena kalau kegantengan udah pasti kita kelewat. Bilang sebelahnya, it's okay bro, bukan performance, bilang sebelahnya.
Ini yang luar biasanya. Dan yang terakhir, panggilan dan karunia Tuhan diberikan tanpa syarat. Jadi calling, impian masing-masing kita itu Allah tidak menyesali loh. Aduh salah nih saya kasih sama kamu nih ya. Apalagi ntar kalau saya ngaku, kamu tarik lagi. Enggak. Kamu hanya perlu apa? Akui. Pertanyaannya, siapa kamu? Coba tanya sebelumnya, siapa kamu? Apa tanya-tanya, nggak usah tanya-tanya gitu. Proses pertama kita akan struggle, krisis. Kita hanya perlu recommitment, komitmen lagi. Yang ketiga confession. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan conversion. Kita akan diubah. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan memberikan saya identitas baru, ditajamkan impian kita. Dari Yakub menjadi Israel. Kok bisa? Karena dari krisis dia ambil komitmen. Dari krisis dia mau taat. Dari komitmen ini dia mau apa? Tidak menyerah. Kemudian dia mau memberanikan diri, merendahkan hati untuk mau confess. Merekonsiliasi semuanya. Berat gak Pak? Berat. Tetapi ketika ini yang dilakukan, dia ngomong saya Yakub. Barulah oke. Sekarang namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel. Siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan yang baru sesungguhnya. Jadi apa? Israel itu artinya juga pangeran bersama dengan Allah. Allah memberi saya apa? Identitas dan impian yang baru. Wow. Pertanyaannya, tanya dirimu. Maukah kamu membiarkan Kristus memberikan identitas yang baru? Tapi saya selama ini Pak kacau Pak. Selama ini saya jelek, saya bandel. Iya. Tahu nggak? Tuhan selalu. Yakub itu kurang ajar kayak apa dia? Tapi anugerah Tuhan terus menyertai. Saya mau tanya sama kita, mau nggak kamu membiarkan Kristus memberikan identitas yang baru? I have a dream. Memang untuk impian ini gak mudah. Perjuangan untuk membiarkan diri kita segambar serupa itu kan artinya sampai kepada impiannya Tuhan gak mudah. Apa yang harus dilakukan? Clear? Krisis. Ada pergumulan di sana, taatlah. Taat dengan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita tahu, kita perlu kembalikan komitmen kita. Bersetia, jangan menyerah. Kita hanya perlu untuk mengakui dan Tuhan akan memberikan identitas yang baru. Hal praktisnya apa? Coba buat kayak gini. Krisis, tanya, clear satu. Apa ya pergumulan saya? Coba ini difoto, terus cek. Oke. Jadi pergumulan saya apa ya? Saya memang bergumul Pak, masalah duit, sama dong. Masalah kesehatan, sama dong. Masalah pasangan hidup Bapak gak apa, ya udah paling itu aja bedanya kita sama yang single gitu. Tapi yang lain sama. Saya ada pergumulan anak, situ belum ada kan? Oh iya. Apalagi yang sama ya, pergumulan cicilan. Ya udah tulis aja. Jodoh. Nah komitmen apa? Saya mau jodoh saya adalah murid Yesus. Tapi Pak, gak jelas hilalnya Pak. Bertekun mau gak kita? Karena ini bukan bisa apa, tapi intervensi Tuhan selalu terjadi. Itu contoh, pekerjaan. Komitmen lagi aja, pekerjaan yang memprioritaskan Tuhan. Kayaknya susah Pak zaman sekarang Pak. Teruslah bertekun. Gak mudah memang Pak, iya. Susah gak di kerjaan? Susah, saya gak bilang mudah. Identitas diri kita, mungkin kita lagi krisis nih sekarang. Jadi berhasil, tapi jadi pelit. Jadi
Ini kan krisis. Ada yang krisis kepercayaan diri, mau malu Pak, saya adalah orang yang paling jahat sedunia, saya tidak layak ada di sini Pak. Mau datang aja takut banget tuh kan. Habis itu Bapak khotbahnya kayak gini pasti buat saya tuh. Siapa yang ngasih tahu ya? Pembimbing yang ngasih tahu? Enggak. Kita jadi saking tidak percaya, datang pun gini. Katanya ada humor bilang, kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia sadar dia babi gitu. Dia sadar dia bau. Enggak, kita tidak percaya diri. Coba tengok sebelahnya, senyum. Mau sama, kita sama-sama gitu. Mungkin kita komitmen aja. Karena gini, kan tadi ya Alkitab bilang ya, kamu dihargai bukan karena performance kok. Ya sudah, kenapa? Tuhan udah bilang. Kedua, mau segala macam dosa, semua diampunin. Hanya perlu untuk mengakui. Dan kalau udah dikasih pun gak akan bilang, saya ambil lagi nih ya, saya ambil lagi ya. Emang kamu gitu ya, udah saking mana, gak jadi gitu. Enggak. Tuhan kalau udah kasih, Tuhan siapin, jadi itu. Egois. Ya udah, kan kadang-kadang kita ini saking gini, akses melakukan dosanya jadi lebih gampang. Punya duit jadi gampang. Jadi gampang semuanya mengakukan, gak ketahuan nih sini nih, bikin dosanya di sini semuanya. Handphone itu kan cara gampang untuk melakukan dosa, gak ketahuan. Karena tinggal uninstall, kemudian ada lagi dan gini semua, ngumpet-ngumpet semua, yes. Tapi mulailah confession, apa yang mau saya akui? Dan ketika kamu mengakui ya, mungkin casing tetap sama. Tetapi Tuhan sedang lihat, kamu sedang bertekun loh. Dalam ketekunan kamu mencari si Johan, jodoh dari Tuhan. Kan gitu. Mau bertekun nih, impian Tuhan dalam pekerjaan, belum dapat Pak. Terus, mau bunuh diri ngapain? Teruslah bertekun. Rumah tangga. Dalam segala area. Coba buat ini. Mungkin bagian conversion itu belum ada tuh. Ya udah teruslah. Tapi 3 ini nih, crisis, commitment, confession. Saya mau dorong kita, ayo lakukan. Ini waktu pidatonya nih. Keren pidatonya. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. To join with you today, segregation and the chains of discrimination 100 years later. The Negro lives on a lonely island of poverty. Rise up, I have a dream. live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident. Saya punya mimpi. Kalau Amerika akan peraturannya semua sama. Saya punya mimpi. Suatu daerah di daerah Georgia. Anak juragan dan anak budak bisa duduk makan bersama-sama one day. Saya mau bilang ini, I have a dream. Aduh panjang itu, tapi saya suka banget. I have a dream. Dia bilang saya punya mimpi suatu ketika Amerika akan sesuai seperti janji kemerdekaannya. Semua equal. Saya punya mimpi budak dan seterusnya. Tahun 68, 4 April dia ditembak mati. Itu 28 Agustus 63 tuh, 250.000 orang. 4 April dia mati. I have a dream. Baru 20 Januari 2009. Berarti hampir 40 tahun kemudian ya. Lebih 40 tahun, 45 tahun kemudian. 20 Januari 2009 seorang Afro-Amerika jadi presiden. Si Barack Obama itu orang Afro-Amerika. I have a dream. Ini impian kalau memang Tuhan kasih, Tuhan akan kasih. Saya mau bilang sama kita hari ini, brother sisters, mari, I have a dream, mari perjuangan ini belum selesai. Nikmati cara Tuhan membentuk kita, kita hanya perlu ketika ada krisis, mari kita taat.
dalam segala krisis kehidupan kita. Dan ketika kita ayo komitmen ulang lagi. Yuk kita ambil komitmen ulang. Mulai dari diri saya yang harus berubah, confession. Dan Tuhan akan kemudian conversion itu memberikan kepada kita identitas yang baru. Apa yang mau kita lakukan? Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ada. Biarlah Tuhan memberkati, saya mau sinkron di dalam impian Tuhan. Biarlah sama seperti Yakub, ketika ada pergumulan dia mau taat. Dia mau kembalikan komitmen dia untuk tidak luntur. Hanya mau terus rendah hati percaya, mengakui kesalahan. Dan membiarkan Tuhan yang akan memberikan identitas yang baru. Saya berdoa bagi setiap dari kami. Biarlah setiap dari kami dalam ruangan ini dibentuk Tuhan segambar serupa dengan gambaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berterima kasih buat Pak Audi, buat firman yang sudah dibagikan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan kudus. Kita akan mengingat kembali akan salib Kristus. Atas pengorbanan Kristus untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Saya mau ajak jemaat semuanya bangkit berdiri dan kita mau naikkan satu buah pujian. Above all. And all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of there's no way to measure of your word. Crucified, lay behind the sun. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the world began. Above all kingdom, above all kingdom, above all throne, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure of your word. Crucified, crucified, lay behind
You live tonight, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, tremble on the ground. You took the fall, thought of me above all. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKDI Balikpapan. Pada hari ini saya akan membagikan arti salib dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Patrick Nakok Papahan. Saya seorang aparatur sipil negara yang saat ini bekerja di kota Samarinda. Saya dibesarkan oleh tulang dan nantulang atau paman dan tante yang telah saya anggap seperti orang tua sendiri. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Tumbuh besar di Tenggarong, saya memiliki masa kecil yang cukup berat. Di masa saya tumbuh besar dan bersekolah, saya sangat sering dibully dan keuangan keluarga dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tetapi mendiang bapak saya sangat tangguh secara mental. Dia yang mengajarkan kepada saya untuk tidak manja saat diterpa badai kehidupan. Dan beliau yakin di mana ada masalah pasti ada jalan keluar. Dulu saya melihat kekristenan sebagai suatu hal yang tidak perlu dianggap serius. Saya punya pandangan yang keliru terhadap keyakinan saya. Karena saya merasa Tuhan akan selalu sayang anak-anaknya walaupun perilaku dan keputusan yang diambil seringkali salah. Dan saya tumbuh bukan sebagai seorang Kristen yang taat. Tidak terlalu tergerak untuk beribadah. Beribadah saya anggap sebagai formalitas. Hanya kegiatan hari Minggu yang harus saya lakukan sebagai seorang Kristen. Seringkali tidak memprioritaskan Tuhan. Dan kerap kali mengutamakan kesenangan pribadi. Tertidur saat khotbah pendeta, saya tidak merasa bersalah. Enggak. Fast forward ke masa sekarang, puji Tuhan saya tumbuh baik dan sehat. Itu semua berkat pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan pada tahun 2018, saya melihat status di story Instagram salah satu adik kelas waktu SMA yang mempromosikan tentang Bible Study. Dia seorang jemaat sekaligus pelayan di GKDI Tangerang, namanya Rosili. Saya membalas story tersebut dan bertanya, apakah ada Bible Study seperti ini di kota Balikpapan? Karena waktu itu saya penempatan di Balikpapan. Sebentar Kak, aku tanyakan dulu ya, jawabnya. Tak lama kemudian saya dikirimi kontak yang dapat saya hubungi. Dan kontak yang saya terima adalah nomor Bapak Pendeta Audi. Saya hubungi beliau, kami buat jadwal, kami study. Dan saya bersemangat sekali. Awal-awal study itu saya merasa sukacita luar biasa. Karena ternyata suasana atau vibes-nya study Bible itu sangat menyenangkan. Euforia. Tetapi lama-kelamaan saya mulai merasakan hawa yang berbeda. Pelajaran kok semakin dalam. Dan terasa semakin serius karena belajar tentang kebenaran memang bukan hal yang main-main. Masuk ke pelajaran tentang dosa, saya memilih walkout. Dan kabur menjauh dari para murid. Lost contact. Mengabaikan semua yang berusaha reach out saya. 4 tahun kemudian, di bulan Juli tahun 2022, saya merasa sangat kosong. Seperti tidak memiliki tujuan hidup.
Banyaknya terpaan masalah, baik dari sisi keluarga, pekerjaan ataupun pertemanan, membuat saya lemah. Sangat lemah. Saya jarang sekali berserah dan mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan hidup saya. Seperti tadi di khotbah Pak Pendeta, sok kuat. Saya kira saya bisa mengatasi semua masalah seorang diri dan kerap kali memaksakan kehendak pribadi. Di titik terlemah dan kosong saat itu, Tuhan Yesus seperti memberi rambu-rambu untuk saya berbalik arah. Pada suatu hari Minggu di bulan Juli 2022, saya pergi beribadah di suatu gereja di Samarinda seberang. Nah, ketika saya ingin balik ke Samarinda kota, jalan yang saya tuju itu benar-benar macet dan pasti akan menyusahkan saya dalam perjalanan untuk pulang. Begitu banyak mobil melalui saya itu tanpa mengingatkan bahwa jalan yang saya tuju itu sukar untuk dilalui. Tapi uniknya, ada satu mobil yang mengingatkan saya untuk putar balik di Samarinda. Putar balik, kata drivernya berteriak. Ternyata, brothers and sisters, yang menyuruh saya putar balik adalah Bapak Pendeta Audi. Dan mobil tersebut adalah mobil yang menuju ke Samarinda kota untuk menghadiri ibadah perdana di gereja GKDI Samarinda. Saya tahu itu mobil mereka, tapi Pak Audi dan rombongan yang di dalam nggak tahu karena saya sembunyi-sembunyi. Oh iya, oke. Kalau mereka tahu mungkin akan ketawa juga mungkin. Benar-benar unik cara kerja Tuhan Yesus untuk mengingatkan setiap dari kita kembali ke jalan yang benar. Saya percaya melalui momen tersebut Roh Kudus memberi rambu-rambu untuk saya bisa action saya setelah ada momen tersebut. Nah, saya akhirnya menghubungi salah satu brother GKDI Balikpapan yang sering setia reach out saya setiap bulan. Nanya kabar. Itu orangnya adalah Bang Matias Wahyudi. Sekarang jemaat Samarinda juga. Saya mengajak untuk bertemu dan saya bertanya kepada Bang Yudi, apakah ada Bible study lagi seperti waktu 2018? Bang Yudi berkata, masih ada. Dan puji Tuhan, seiring berjalannya waktu saya dibimbing oleh Bapak Pendeta Stefanus Riki dan dibantu dalam pertumbuhan rohani oleh Brother Samarinda yang selalu hadir untuk sit in. Saya merasa sangat bersyukur karena Tuhan telah mengarahkan hingga mempertemukan saya dengan orang-orang baik dan senang dalam hidup kebenaran. Pendeta Stefanus Riki Samarinda, Bu Pendeta Kori, brothers dan sisters di Samarinda maupun Balikpapan, yang dengan tulus hati memberi waktu dan mau menerima saya untuk lebih mendalami firman Tuhan. Dan pada tanggal 4 September 2022, saya mengambil keputusan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah hati saya dan membuat saya kembali menemukan tujuan hidup. Pertumbuhan terasa sangat cepat. Saya mulai memiliki hati yang tunduk dengan firman Tuhan, milih patuh, dan memastikan hati saya tuh terus open untuk menerima hal-hal yang kebenaran. Saya mulai memiliki solusi-solusi atas berbagai macam masalah yang timbul dalam hidup saya. Perlahan tapi pasti mulai merasakan dalamnya kasih Kristus yang selalu menuntun dan membantu saya untuk menemukan jalan keluar atas setiap hambatan. Tentu tidak mudah ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kerap kali susah. Tapi seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saat kita mengalami pergumulan, ingat seperti langkah-langkah tadi, ada janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan menyediakan damai, sukacita, dan jalan keluar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya memimpin kita dalam komuni perjamuan kudus. Saya persilakan kepada Asher untuk membagikan roti dan anggur terlebih dahulu.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengambil doa secara pribadi. Amin. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kami sangat mengasihi Engkau Tuhan seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami sekalian. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memelihara dan menyertai hidup kami. Dari kami kecil hingga dewasa Tuhan. Banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Banyak krisis yang terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan, ketika kami mau mengambil langkah untuk komitmen Tuhan, untuk memiliki komitmen yang terus-menerus diperbaharui, kami percaya Tuhan, ketika kami mengaku dosa kami Tuhan, tidak hanya kepada Engkau, tetapi kepada satu sama lain dari kami Tuhan. Dan ketika kami mengaku dosa dan kami mau mengambil langkah, kami bisa Tuhan menjadi bertobat dan berubah. Kami percaya Tuhan, kalau mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami sangat lemah Tuhan. Karena manusia sangat terbatas, tapi Engkau tiada batas Tuhan. Kasih-Mu mengalir terus dalam hati kami Tuhan. Kami percaya apa yang sudah kami dapatkan dari firman Tuhan pagi ini melalui Bapak Pendeta Audi. Kami percaya itu akan tertanam dalam hati kami. Dan boleh kami terapkan Tuhan. Tidak mudah Tuhan, karena kami harus memikul salib kami. Kami harus Tuhan menghilangkan momen-momen kenyamanan kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat dan setia dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, selepas dari ibadah ini, kami mulai Tuhan mengalami peperangan di alam roh. Kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun langkah kami. Seperti Engkau mengubah hati seorang penipu seperti Yakub menjadi orang yang selalu disertai Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berterima kasih buat saudara kita, Bro Patrick, yang sudah memimpin kita dalam perjamuan kudus dan sudah berbagi arti salib dalam hidup dia. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan saya akan membacakan satu buah ayat di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi persembahan kita, persepuluhan kita dengan kerelaan hati kita, dengan sukacita. Karena itu ucapan syukur kita. Jangan menjadi beban. Karena itu juga janji iman kita terhadap Tuhan. Artinya janji iman apa? Utang. Utang kan harus dibayar ya. Mari kita kembalikan karena itu haknya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih penyertaan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah di pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah persembahan dan persepuluhan kami ini Tuhan, menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian. Allah sanggup.
Mari sama-sama kita bernyanyi apa yang tak pernah. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan. Mari jemaat saya ajak kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Selamanya. Mari saudari saja katakan, saudari. Mari saudara, mana suaramu saudara, katakan. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat saja katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan persekutuan kita. Baik, selamat siang. Masih semangat? Masih ya, puji Tuhan. Saya juga menyapa bagi brother sister yang ibadah online, masih tetap semangat. Luar biasa hari ini tema khotbah kita I have a dream, ya, I have a dream. Saya mau tanya nih, siapa yang nggak punya mimpi? Ada di sini? Kalau tidak ada, silakan hubungin Pak Pendeta, biar nanti dikasih mimpi.
gitu ya. Gitu. Baik, luar biasa banget hari ini bagi saya untuk khotbahnya ya. Mari kita beri aplaus untuk firman Tuhan. Kita beri aplaus juga kepada Pak Pendeta Audi yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Ada 4 poin yang bisa kita dapat dari I Have a Dream. Saya kasih begini, 4. Ini bukan 1, 2, 3 lagi brother. Kita sudah cukup untuk itu, sudah jelas. 4C, saya bilang 4C. Apa itu 4C? C-nya itu pertama krisis ya. Harusnya kan bahasa Indonesia, kita ganti aja. Ya, yang kedua tadi adalah apa tadi yang kedua? Komitmen. Yang ketiga conversion ya. Jadi itu. Yang pertama adalah krisis, yang kedua komitmen, yang ketiga compassion, dan yang keempat conversion. Coba gini dulu dong. Ya, diingat ya. Diingat dulu ya. Jadi 4 gitu ya. Jadi khotbah hari ini tuh berbicara tentang 4C gitu ya. Memang saya belajar bahwa di dalam hidup kita memang harus ada fase-fase krisis. Kalau mau hidupnya enak terus ya itu darah biru kamu. Keturunan darah biru. Nah, kita harus mengalami yang namanya fase krisis ya. Saya belajar bahwa ketika saya juga di dalam kehidupan pernikahan, ketika dalam hidup dalam pekerjaan ada fase-fase itu yang saya alami, krisis. Namun yang luar biasa bahwa Tuhan memberikan kita hati ya. Makanya Tuhan kasihnya itu hati untuk kita berkomitmen ya. Komitmen itu dalam apa? Dalam iman kita ya. Tuhan menguji iman kita ya dalam setiap keadaan kita. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kalau hanya berkat materi itu biasa. Namun yang luar biasa adalah Tuhan memberikan keselamatan kepada hidup kita. Dan yang ketiga adalah compassion, bahwa memang hidup kita harus terus mengaku ya. Ini masih bulan Februari, kalau masih ingat bahwa ini adalah bulan penyucian. Jadi kita memang harus disucikan terus. Kita harus mengaku sama Tuhan bahwa kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, dan kemudian kita harus bertobat. Bertobat ini dalam artian tadi adalah kita bertumbuh. Setiap dari kita Tuhan minta untuk kita bertumbuh. Apapun itu, dari segi apapun itu. Ya, mungkin kita bekerja di pekerjaan, kita harus bertumbuh. Sebagai kita seorang suami, kita harus bertumbuh. Sebagai kita seorang istri, kita harus bertumbuh. Ya, sebagai seorang karyawan juga atau sebagai kita seorang leader, kita juga harus bertumbuh. Dengan ini Tuhan akan terus menyertai kita. Ya. I have a dream bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan jangan takut ya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tahun 2024 masih 2 bulan gitu ya. Belum berakhir 2 bulannya, jadi masih semangat ya. Jadi 4C ya. Krisis, komitmen, conversion, dan confession ya. Jadi kita harus tetap semangat, kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Iya. Ya, pengumuman sepekan ke depan. Yang pertama adalah PDA Merit ya, judulnya agak lain kali cintamu, seperti itu ya. Preachernya adalah Pak siapa nih, Pak Henry ya infonya ya. Oke, itu akan diadakan Kamis 29 Februari 2024 jam 19.30 secara online via Zoom. Jadi kita bisa dapat mengundang ya, nanti akan dibagikan linknya. Ini temanya menarik gitu ya. Jadi bagi yang merit silakan kita undang karena dengan itu kita juga bisa mereach out orang. Yang kedua adalah PDG single di grup masing-masing Rabu 28 Februari 2024 jam 19.30 ya. Untuk tempat akan ditentukan nanti masing-masing di grupnya. Dan yang ketiga kita masih tetap ibadah minggu, ibadah KKK dan ibadah teens minggu tanggal 3 Maret 2024 jam 10
pagi sampai dengan selesai. Tempat di gereja GKDI Balikpapan di gedung Boslen Sudirman Office Park C3, Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kantor Pajak Resto Seafood Balikpapan, Stal Kuda. Mari kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, agar kita boleh hadir dan kita bisa berfellowship bersama-sama. Baik, demikian respon dan pengumuman yang bisa saya sampaikan. Untuk doa penutup saya persilakan Bapak Pendeta.
Mari berikan apresiasi buat anak-anak kita, next generation. Wih. Anaknya bisa begitu kan karena siapa dulu papa mamanya, tepuk tangan buat papa mamanya. Dan tentu saja tepuk tangan buat kakak dan kakak guru. Ya. Baik, mari kita tunduk kepala berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Engkau begitu baik. Kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mempelajari kebenaran firman Tuhan. I have a dream. Sehingga kami mengerti, I have God's dream. Bagaimana kami memiliki impian Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, ketika Tuhan telah menyiapkan rancangan damai sejahtera, segambar dan serupa, itu bukanlah proses yang cepat. Namun ada tahapan-tahapan yang ada. Dan kami mau Tuhan, dalam ketika proses menggapai God's dream, impian Tuhan dalam diri kami. Setiap kali kami menemukan krisis ketika kami bergumul, kami mau tetap taat. Kami mau kembalikan komitmen kami Tuhan untuk mau tetap seiring, sejalan dengan impian Tuhan. Kami mau introspeksi diri kami, sehingga kami mau mengakui bahwa ketika kami jauh melenceng dari arah gambaran impian Tuhan, kami mau kembali. Dan biarlah kami tahu, ketika kami mau terus melakukan ini, identitas, impian, terus Tuhan tajamkan. Dan terjadi dalam kehidupan setiap dari kami. Tuhan memberkati setiap pribadi demi pribadi. Dalam setiap impiannya, dalam setiap pekerjaan, rumah tangganya, dalam keuangannya, di dalam setiap apapun yang dikerjakannya. Tuhan meluruskan setiap jalannya. Tuhan buat semua menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami pribadi. Kami berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami. Kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami, dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan kami, Tuhan yang sama yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk saudari kami Alfrida Patibo yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Tuhan memberkati melalui obat, tindakan, diagnosa dokter dalam nama Tuhan Yesus. Semua membawa kepada kesembuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sukacita yang boleh kami terima, biarlah kami boleh renungkan, kemudian kami bagikan. Baik dalam kehidupan kami pribadi, baik di tempat pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam tempat dimanapun kami Tuhan taruh. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pada hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita mau pulang menjadi orang-orang yang percaya. Mari kita naikkan pujian, Hatiku Percaya. Mari sama-sama naikkan pujian, Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungnya. Ku
bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, karena Tuhanlah kekuatan kita. Mari naikkan pujian, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan. Dan kemari sama-sama jemaat naikkan pujian, kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Jemaat saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, Kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu, Kasih setiamu Tuhan. kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita, karena kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Mari kita pulang menjadi pribadi yang baru, semakin mirip dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, brother sister semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Pak Odi. Selamat